sebagai wakil rakyat ini kan tugasnya banyak. Ya. Yang targetkan pasti harus tiap bulan ya? Kalau bulan ini kita lagi fokus LKPJ. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati. Nah, pas ke LKPJ kita masuk ke pembahasan kebijakan umum anggaran. Nah, di sisi yang lain kita tetap melakukan tupoksi pengawasan melalui komisi-komisi. Oke, tugasnya wakil rakyat itu banyak pemirsa ya. Ini ngabuburitnya kita ngomongin soal tugas fungsi pokok dari wakil rakyat. Waduh, ini edukasi juga kepada pemirsa RCTV semuanya nih. Apalagi yang punya keinginan ingin menjadi seperti bapak-bapak di sini gitu ya. Nah, yang lagi ramai ini masalah soal BPJS. BPJS ini silang sengkarutnya agak lebar nih kan. Mulai dari soal pendataannya, kemudian soal sistem prosedur pendaftarannya, dan yang lebih berat lagi soal keanggotaannya. Ini kan banyak yang mutasi dari Mandiri ke PBI. Kemudian karena keanggotaan tidak aktif, akhirnya harus mutasi. Jadi masalahnya banyak. Tapi yang paling paham nih kayaknya sebelah saya nih. Dan ngurusin soal kesehatan ya. Lagi fokus apa nih Pak Wawas sekarang? Kalau terkait dengan kesehatan ya, memang saya tahun kemarin masih menjadi pimpinan di Komisi 4 ya. Kita juga waktu itu membahas terkait dengan bagaimana target supaya Cirebon itu UHC. Universal Health Coverage, artinya 95% penduduk Kabupaten Cirebon itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS gitu kan, entah yang Mandiri dan PBI. Karena UHC itu ya ada beberapa keistimewaan gitu kan yang tidak dimiliki yang belum UHC gitu kan. Ya alhamdulillah di Desember 2021 masuk ke 2022 itu kita sudah masuk UHC dan tercapai UHC. Jadi tadi kata Pak Ketua memang sengkarut data ini yang sebenarnya belum clear gitu kan. Nah banyak yang ternyata belum masuk datanya, NIK-nya belum padu, NIK-nya bermasalah gitu kan. Mereka merasa punya kartu KIS, pas mau mendaftar ke rumah sakit ternyata nggak aktif gitu kan, dinonaktifkan dan segala macamnya. Ini sebenarnya pertama perbaikan data gitu kan harus menjadi concern utama kita nih, karena ini menjadi salah satu pondasi awal dari semua kebijakan kan, baik itu kesehatan, baik itu sosial, baik itu tunjang kita berikan bantuan-bantuan gitu kan. Nah terkait dengan BPJS tadi benar kata Pak Ketua juga, memang ya ini kita harus bisa mengcover jauh lebih luas ya. Dan alhamdulillah kita di APBD sendiri menganggarkan itu, ada PBI APBD walaupun tadi ada PBI APBN. Sebenarnya kita berharap teman-teman yang masuk ke dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DDT itu bisa di cover oleh pusat. Karena kalau semua di cover oleh kabupaten, sepertinya anggarannya nggak kuat nih. Nggak kuat anggarannya gitu Pak. Karena kalau di cover semua ya harus ada berbagi nih, provinsi, pusat. Nah ini kembali ke data gitu kan. Data kita harus clear, kita kirim ke pusat memang cover yang menjadi bagiannya, provinsi yang menjadi bagiannya, kabupaten menjadi bagian, sehingga itu ada sinergi gitu. Sedulur Cirebon Bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Oke, ini data berarti menjadi permasalahan tuh ya. Ada benang merah. Kalau masyarakatnya banyak tanya prosedurnya gimana sih untuk menjadi terdaftar menjadi keanggotaan BPJS PBI gitu kan. Tadi beliau sampaikan masuk ke dalam data DTKS. Data ya, terpadu kesejahteraan sosial. Nah, sekarang yang bisa masuk kategori DTKS itu syaratnya apa aja, dan satu kabupaten itu ada berapa jumlah anggota yang terdaftar di DTKS? Sedulur Cirebon Bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham
sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Yang terbaru saya belum tahu ya, kita belum tapi Update memang lagi ya, Pak? akan terus berupdate karena waktu periode kami Dinas Sosial itu kita anggarkan sampai 3 miliar itu untuk melakukan kegiatan verifikasi faktual setiap 3 kali. Mereka menargetkan 3 kali kita verifikasi faktual ini setahun, karena untuk mengeliminir gitu kan data-data yang sebenarnya mereka tidak layak, dalam artian kalau ekonominya mampu tapi mendapatkan, dan yang tidak mampu tidak mendapatkan, itu supaya sesuai dengan kondisinya gitu kan. Nah, dan ini kita terus berproses lah. Kita kemarin di teman-teman ke Dinas Sosial, teman-teman di Sdukcapil juga kita mendorong agar sinkronisasi ini jalan. Sinkronisasi data ini jalan antara Dikcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan yang menanggung BPJS. Ini sama datanya, jangan sampai mereka mengklaim sekian persen penduduk miskin, Dinas Sosial sekian persen, ternyata menurut BPS sekian persen. Ini kan nggak sinkron gitu. Kita berharap ada sinkronisasi, dan tadi pendaftaran memang secara undang-undang dijelaskan, terutama untuk PBI yang tingkat pusat itu yang syarat utamanya adalah DTKS. Nah, sementara ini mungkin menjadi pertimbangan kami di kabupaten karena tidak semua data ini tercover dengan baik. Jadi kabupaten mengambil inisiatif, oke lah, yang belum masuk DTKS tapi dia dikategorikan miskin dengan surat keterangan miskin tadi dari desa, dan dia sedang dirawat di rumah sakit gitu kan, itu bisa di-cover oleh PBI APBD. Tapi saya tidak masuk DTKS. Belum masuk DTKS. Tapi ini kalau ini tidak terlalu diperbaharui, ini akan, menurut saya tadi ya, akan menjadi merepotkan ke depannya. Nanti jangan-jangan makin banyak semakin banyak nanti anggaran kita nggak kuat. Makanya perbaikan data itu harus benar-benar menjadi concern utama. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon, biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV